Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini ambil di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang membawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu membunuh atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah melanjutkan bagaimana kisah Gideon dan juga anaknya Abimelek. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara pada bagian ini menceritakan bagaimana setelah Gideon mati, kita bisa melihat bagaimana Gideon ini yang memiliki seorang anak dari gundiknya, yaitu Abimelek, ini berusaha untuk mendapatkan kekuasaannya. Dan ketika berusaha mendapatkan kekuasaannya itu, ia tidak segan-segan membunuh 70 saudaranya demi mendapatkan kekuasaan ini. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Akhirnya ia sendiri juga mengalami kematian yang tragis. Ketika saat itu Abimelek mencoba untuk menyerang kota Tebes, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang menjatuhkan batu kilangan ke atas kepalanya Abimelek ini, sehingga batu ini memecahkan batu kepalanya Abimelek. Nah, di dalam kondisinya yang sekarat, di sini Abimelek masih bisa meminta kepada bujangnya supaya membunuh Abimelek itu dengan senjatanya, agar ia tidak diingat sebagai orang yang mati di tangan seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini, kisah Abimelek ini, kita dapat bersama-sama melihat bahwa kejahatan yang dilakukan pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Meskipun kalau kita lihat, Abimelek kelihatannya mungkin berhasil untuk sementara. Di awal-awal mungkin dia berhasil membunuh 70 saudaranya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri tidak tinggal diam. Di dalam ayatnya yang ke-56, di situ firman Tuhan dengan jelas memberitahukan bahwa apa yang terjadi kepada Abimelek itu merupakan pembalasan Tuhan atas kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh Abimelek itu sendiri. Nah, melalui bagian ini Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Abimelek ini, lantas apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama-tama kita bisa bersama-sama melihat bahwa sesungguhnya kita melihat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa apa yang ditabur itu juga akan kita tuai. Abimelek di dalam kehidupannya dia berusaha mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang bisa dikatakan begitu jahat, begitu keji. Namun pada akhirnya Tuhan sendiri yang bekerja. Bagaimana kehidupan Abimelek itu hancur dan bahkan mengakhiri hidupnya dengan memalukan. Melalui bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita sendiri diingatkan supaya setiap kita jangan sampai kita mengandalkan cara-cara yang tidak benar untuk bagaimana kita bisa memperoleh keberhasilan atau bahkan kekuasaan.
kita melihat dunia zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita melihat dunia zaman sekarang itu menawarkan banyak sekali jalan pintas. Jalan pintas yang mungkin secara kita lihat mudah. Mungkin secara kita lihat itu memanipulasi. Mungkin secara kita lihat itu baik begitu, tetapi di belakangnya itu ada manipulasi, ada kecurangan, atau bahkan ada kekerasan yang terjadi. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, semuanya yang mungkin kita melihat baik di awal, yang kita lihat menarik di awal, firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita bahwa pada akhirnya semua itu akan berujung kepada kehancuran. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah setiap kita bersama-sama dapat dipanggil untuk kita dapat berjalan di dalam kebenaran, dan kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah hakim yang adil. Kadang setiap kita sebagai manusia, kita merasa tidak ada yang melihat kejahatan mereka. Kita merasa kok orang ini jahat tapi hidupnya enak begitu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah lalai. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan membalas sesuai dengan perbuatan setiap orang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang fasik, seolah-olah mereka hidupnya dengan nyaman, seolah hidup mereka itu baik-baik saja, jangan sampai kita menjadi orang yang tawar hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang meragukan kekuasaan Tuhan. Sebab firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sebaliknya, biarlah setiap kita dapat tetap setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami dapat menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak hanya hidup di dalam keinginan kami sendiri, setiap kami tidak menjadi umat yang mengejar keinginan kami sendiri dengan cara duniawi, tetapi biarlah setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah setiap kami tidak menjadi orang yang mencari keuntungan diri sendiri dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak tepat, dengan cara dunia. Tetapi Tuhan tolong setiap kami, biarlah di dalam mencari kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong, biarlah Engkau yang memberikan karunia, biarlah Engkau yang memberikan kerendahan hati untuk selalu dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Biarlah tidak ada sesuatu apapun yang membuat para pemimpin-pemimpin di dalam gereja ini menjadi haus akan kekuasaan, sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkannya ya Bapa. Biarlah para pemimpin-pemimpin gereja ini dapat sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.